Shalom pemirsa yang dikasih Tuhan, puji Tuhan hari ini kita berjumpa kembali di dalam program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara-saudara di hari Selasa ini? Saya yakin dan percaya setiap kita pasti dalam keadaan yang baik, penuh berkat dan anugerah Tuhan. Mari sama-sama kita akan mulai ibadah Menara Doa kita siang hari ini. Kita datang kembali, kita memuji menyembah nama Tuhan bersama-sama. Sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa, kita meminta Tuhan memimpin, memberkati supaya ibadah Menara Doa kita pada siang hari ini benar-benar membawa berkat, benar-benar membawa mujizat terobosan bagi setiap kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur siang hari ini kami masih boleh kembali berkumpul bersama untuk memuji menyembah nama-Mu. Kami tahu Tuhan, kalau sampai saat ini kami boleh ada, semua bukan karena kuat gagah kami, tetapi semua karena anugerah daripada-Mu. Memberkati setiap kami Tuhan, sebentar kami akan melakukan doa-doa kami, pujian kami, penyembahan kami. Kami percaya setiap doa, pujian, penyembahan kami boleh Engkau terima di hadapan-Mu dan menjadi pujian penyembahan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji menyembah nama-Mu. Bekerjalah sekarang hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Dan setiap kita yang memuji, yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama berkata, amin. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Tuhan, besar kasih-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita puji Dia, kita sembah Dia, karena kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, yang layak menerima pujian. Katakan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhanku, besar kasih-Nya. Sekarang dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhanku, besar kuasa-Nya. Sekarang dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup melebihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan bersama-sama, Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhanku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhanku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup,
sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhanku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhanku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup menyembuhkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sekali lagi kita pujikan pujian ini dari awal dengan kesungguhan. Katakan Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhanku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhanku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan
sanggup melangkahkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Engkau sanggup memulihkan kami Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu di dalam hidup kami. Engkau besar, Engkau mulia, nama-Mu disembah, nama-Mu sanjung, ya Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami sembah Tuhan, kami memuji-Mu. Engkau yang layak disembah, Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Setiap kami yang memuji, menyembah nama-Mu, kami yakin dan percaya kami akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan dicurahkan bagi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab hanya Engkau yang sanggup memulihkan kami. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup
Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan, Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan dan Raja kita, Yesus Kristus, Tuhan yang sanggup memulihkan setiap keadaan kita semua. Haleluya. Mari kita sama-sama kita masuk ke dalam doa firman Tuhan pada siang hari ini. Kami bersyukur siang hari ini Tuhan, kami sudah boleh memuji menyembah nama-Mu. Kami yakin dan percaya pujian penyembahan kami hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada di hati kami, Engkau ada di rumah kami, bahkan Engkau ada dimanapun kami berada. Sebab Engkau Tuhan yang omnipresent, Engkau Tuhan yang maha hadir. Engkau bisa hadir di ruang studio pada siang hari ini, tetapi Engkau juga hadir dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran pada siang hari ini. Memberkati sebentar setiap kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hati pikiran kami semua, biar melalui firman-Mu hidup kami boleh berubah, hidup kami boleh berkenan, hidup kami boleh bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan, biar pujian penyembahan yang sudah kami naikkan pada siang hari ini boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, dan setiap kita yang diberkati Tuhan dan siap mendengar firman Tuhan sama-sama berkata amin. Shalom pemirsa yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Bertobat Sebelum Terlambat. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-12 sampai 13. 2 Tawarikh pasal yang ke-33, ayat yang ke-12 sampai 13. Sekali lagi saya ulangi, 2 Tawarikh pasal 33 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara semua, dan saya harap setiap kita semua dapat memperhatikannya. Mari kita lihat firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Yahweh-nya.
Ia sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu adalah Yahweh. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang kita baca kita dapat melihat kehidupan Raja Manasye. Raja Manasye adalah seorang raja yang hidup dengan tidak takut akan Tuhan. Ia menjadi raja yang membuat bahkan seluruh penduduk Yerusalem dan Yehuda menjadi suatu penduduk yang bahkan lebih jahat dari bangsa-bangsa yang dimusnahkan oleh Tuhan dari hadapan orang Israel. Apabila nenek moyangnya Raja Manasye ini sudah berbuat jahat, Raja Manasye di zamannya itu berbuat jauh lebih jahat daripada apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Jadi kita melihat bahwa Raja Manasye benar-benar menjadi raja yang sangat-sangat tidak menyenangkan hati Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan mulai mengirim pasukan-pasukan dari Raja Asyur untuk membelenggu Raja Manasye dan membawa Raja Manasye ke Babel. Dan disitulah titik balik Raja Manasye. Dia sepanjang di Babel melihat bahwa ternyata segala yang dilakukannya itu sudah menyakiti hati Tuhan. Segala yang dilakukannya sudah membuat hati Tuhan sangat kecewa dan membuat orang Israel, khususnya bangsa Yehuda dan Yerusalem, penduduk Yehuda dan Yerusalem, itu jauh hidup dari Tuhan. Di pembuangannya di Babel, Raja Manasye malah bertobat. Dia mengaku dosa-dosanya, dia merendahkan dirinya, dan dia berdoa kepada Tuhan. Sehingga kita melihat dari ayat yang kita baca ini, dikatakan bahwa dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan. Manasye kembali kepada Tuhan. Dan yang menarik adalah Tuhan menerima pertobatan Raja Manasye. Meskipun Raja Manasye begitu kejam, begitu jahat di hadapan Tuhan. Bahkan Raja Manasye selingkuh dengan ilah-ilah lain, mendirikan bukit-bukit pengorbanan, mendirikan patung-patung berhala di rumah Tuhan. Tetapi walaupun dosa yang begitu dahsyat dan luar biasa di hadapan Tuhan, apabila Raja Manasye datang untuk bertobat, merendahkan diri dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan kita, Tuhan yang penuh kasih, sanggup mengampuni setiap dosa dan kesalahan. Oleh sebab itu dari sini kita dapat melihat bahwa ternyata seberat apapun dosa kita, sebesar apapun dosa-dosa kita, segelap apapun masa lalu kita, apabila kita merendahkan hati dan diri, apabila kita mengaku dosa kita, berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan mau untuk menerima kita kembali. Dan ini yang luar biasa Bapak Ibu. Seringkali kita kalau menjadi orang, kadang-kadang kita sudah jauh dari Tuhan, lalu kita malah pergi semakin jauh meninggalkan Tuhan. Tetapi hari ini saya mau ingatkan kepada setiap kita, ini adalah berita bahagia buat kita semua. Apabila kita hidup sudah jauh dari Tuhan, seperti pada hari ini mungkin, mari kembali kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, rendahkan hatimu, rendahkan dirimu, akui dosamu, berdoalah kepada Tuhan. Maka Tuhan sanggup mengampuni segala dosa-dosamu dan Tuhan menerima setiap doa permohonanmu. Oleh sebab itu hari ini mari jangan ada lagi kita yang menjadi orang yang menjauhi Tuhan. Walaupun kita penuh dosa, jangan berani-berani untuk kita menjauh dari Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak akan bisa hidup. Tetapi walaupun kita penuh dosa, kalau kita datang kepada Tuhan, maka dosa kita yang merah seperti kain kesumba, Tuhan sanggup ubah menjadi putih seperti bulu domba. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, selagi masih ada kesempatan, bertobatlah sebelum terlambat. Jangan sampai kita sudah meninggal, baru kita bertobat. Itu sudah terlambat.
Selama kita masih diberi nafas, mari akui setiap dosa, mari bertobatlah setiap hari, mari berdoa memohon kepada Tuhan. Saya percaya pertobatan kita diterima di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akhiri firman Tuhan pada hari ini dan kita akhiri juga menara doa pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa menerima doa berkat, kita akan berdoa Bapa kami terlebih dahulu. Tetapi sebelumnya itu juga kita akan menutup dengan doa firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini kami diingatkan pertobatan Raja Manasye, di mana pertobatan Raja Manasye begitu luar biasa dan radikal. Sehingga Tuhan, buat kami seperti Raja Manasye. Kami semua tidak ada yang baik, kami semua tidak ada yang sempurna, kami semua penuh dosa dan pelanggaran. Seperti yang dilakukan oleh Manasye. Kami cenderung membuat hatimu sakit, kami cenderung hidup jauh dari Tuhan. Tetapi hari ini terimalah segenap kerendahan hati jemaat-jemaat Tuhan. Terimalah segenap pengakuan dosa kami semua ya Bapa. Bahwa kami tahu Tuhan, hanya Tuhanlah yang sanggup memulihkan dan membuat suci kami kembali. Karena kami tahu bukan dengan usaha kami, tetapi dengan karya salib Tuhan kami boleh disucikan dan dikuduskan. Terima kasih buat penerimaan-Mu, terima kasih buat pengampunan-Mu. Kami sungguh bersyukur punya Tuhan seperti Tuhan kami Yesus. Memberkati setiap pemirsa Menara Doa Online yang sudah dengan tekun setia menyaksikan bahkan ikut berdoa bersama kami hamba-hamba Tuhan. Hamba-Mu yakin dan percaya mereka diberkati oleh Tuhan. Setiap usaha pekerjaan keluarga, karir, semuanya, studi sekolah, kuliah, semuanya Tuhan kami percaya. Mereka akan menjadi orang-orang yang hebat karena mereka setiap hari bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara kita akan berdoa Bapa kami. Doa Bapa kami mulai. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara-saudara kita angkat dua belah tangan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan kami Yesus dan setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama kita berkata amin. Demikian ibadah Menara Doa Online pada siang hari ini. Bagi setiap Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan melalui channel ini, jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe, bahkan share channel ini ke teman-teman handai taulan saudara-saudara semua. Sampai jumpa di Menara Doa berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.